Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lea Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Di slide ini adalah biodata tentang B.J. Habibie. Nama lengkap B.J. Habibie adalah Bakhrudin Yusuf Habibie. Tanggal lahir 25 Juni 1936. Tempat lahir Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Anak keempat dari 8 bersaudara, istrinya Hasri Ainan Habibie, anak Ilham Akbar, dan Tarik Kamal. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada 1954, namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan Rheinisch-Westfälische Technikhochschule Aceh di Jerman. Pendidikan dan pekerjaan karir B.J. Habibie. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat, menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Pekerjaan dan karir Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Baukombon, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompat-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPN, PT Pindad, dan PT PAI. Masa kepresidenan B.J. Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan meraknya kerusuhan di segregasi hampir seluruh wilayah Indonesia segera setelah memperoleh kekuasaan. Presiden Habibie segera membentuk kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Wafatnya B.J. Habibie. Prosesi upacara untuk pemakaman kenegaraan Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Habibie meninggal dunia RSUD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa di RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan, Blok L15 nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata 120 tanggal 12 September 2019 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.